yang menyuruh kita kalau tidak tahu masalah agama harus bertanya kepada ahlinya, kecuali hanya Al-Quran. Al-Quran di dalam surah Al-Anbiya misalnya, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli Quran kalau kalian tidak paham masalah Al-Quran. Al-Quran tidak pernah menyuruh kita buka Google kalau tidak paham. Al-Quran tidak pernah menyuruh kita buka terjemahan kalau tidak tahu. Tapi Al-Quran memerintahkan kita bertanyalah kepada ahlinya kalau kita tidak tahu. Kenapa? Kita tidak mungkin, saudara, kalau sakit gigi datang ke tukang tambal ban. Kita tidak mungkin, saudara, kalau ban bocor lalu kita datang ke rumah sakit. Pasti kita akan menanyakan kepada ahlinya, dan itu hanya tertera di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam kitab suci yang lain. Dan itu memberikan kita pemahaman bahwa Al-Quran ini memang benar-benar hati-hati dalam memahaminya. Contoh seperti tadi, surah Al-Maidah ayat ke-33. Kalau melawan Allah dan Rasulnya dan mereka membuat kerusakan di bumi, maka hukumannya salah satunya adalah disalib, ya, dikeluarkan dari daerahnya. Itu contoh ya. Nah, kalau kita melihat penjelasan para ulama, kita harus bertanya kepada ahlinya. Penjelasan para ulama mengenai ayat ini bagaimana? Qala Ad-Dhahhak, Imam Ad-Dhahhak mengatakan, ya, Imam Ad-Dhahhak mengatakan, nazalat, ayat ini turun fi qaumin min ahlil kitabi kana bainahum wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahdun. Jadi ayat ini turun kepada ahlul kitab. Kalau disebut dengan ahlul kitab berarti maksudnya dua. Yang satu Nasrani, yang kedua adalah Yahudi. Ayat ini turun berkaitan dengan orang Nasrani dan Yahudi, yang mana kana bainahum wa baina Rasulillahi ahdun. Mereka memiliki perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani punya janji, perjanjian dengan Rasulullah. Fanaqadul ahda faqata'us sabila wa afsadu fil ardi. Tetapi mereka melanggar perjanjian itu, perjanjian agar damai, perjanjian agar tidak saling berseteru, perjanjian agar tidak bertengkar satu agama dengan agama yang lain, perjanjian agar tidak saling mengganggu dalam ibadah satu agama dengan ibadah agama yang lain. Perjanjian sudah dibuat antara Nasrani, Yahudi dengan Nabi Muhammad. Tetapi apa? Ternyata fanaqadu al-ahda. Mereka mengingkari perjanjian itu, mereka mengkhianati perjanjian itu, mereka melanggar perjanjian itu, wa qata'u as-sabila, bahkan mereka menjadi perampok, saudara. Umat Islam dirampok oleh mereka, diambil hartanya, dibunuh. Di BUNUH mereka diambil hartanya dan dirampok. Maka bagaimana orang yang sudah melanggar perjanjian, bahkan umat Islam dirampok dan sampai tewas? Maka wa afsadu fil ardi, dan mereka membuat kerusakan, membuat onar di bumi. Maka Allah dengan tegas menurunkan ayat, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum. Jadi balasan bagi orang yang melawan Allah, melawan Rasulnya dengan mengingkari perjanjian, maka balasan bagi mereka adalah kerusakan dengan cara mereka ditewaskan juga ketika mereka juga menewaskan nyawa seorang muslim. Au yusallabu, mereka disalib ketika mereka melakukan penyalipan terhadap umat Islam. Au tuqatta'a aydihim, mereka dipotong tangannya ketika mereka merampok tapi mereka tidak menewaskan nyawa. Au wa arjuluhum, dan mereka dipotong kakinya ketika mereka melakukan perampokan yang sangat tega, teman-teman. Jadi ayat ini turun ketika orang Nasrani atau Yahudi melanggar perjanjian,
mereka menewaskan nyawa umat Islam, dan mereka merampok habis-habisan harta umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ayat ini turun, saudara. Jangan dikira ayat ini turun tidak ada sebabnya. Ndak. Saya katakan sekali lagi, tidak ada perang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sebab adanya perang itu didahului dari makar dan keonaran orang-orang kafir. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi itu pertama ya. Ayat Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat ke-33. Surah Al-Maidah ini berarti surah yang nomor 5. Surah nomor 5 ayat ke-33 itu turun ketika ahlul kitab melanggar perjanjian kepada Rasulullah, bahkan mereka merampok dan menewaskan nyawa umat Islam. Keterangan yang saya sampaikan tadi ada di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baghawi. Bahkan di dalam kitab Al-Baghawi juga di dalam tafsirnya diriwayatkan waqala Al-Kalbi, Imam Al-Kalbi mengatakan, salah satu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Kalbi mengatakan nazalat fi qaumi Hilal bin Uwaimir. Ayat ini juga turun mengenai kaum Hilal bin Uwaimir. Wa dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wada'a Hilal bin Uwaimir. Jadi suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpamitan kepada Hilal bin Uwaimir. Ya, Rasulullah berpamitan kepada Hilal bin Uwaimir, wa huwa Abu Burdah al-Aslami. Dia adalah Abu Burdah al-Aslami. Ala alla yu'inahu wa la yu'inu alaihi. Wa mimman marra bi Hilal bin Uwaimir ila Rasulillah fa huwa aminun la yuhaj. Jadi ketika Rasulullah berpamitan kepada Hilal bin Uwaimir, yang mana beliau itu bernama Abu Burdah al-Aslami, dengan syarat ia tidak akan membantunya dan tidak ada seorang pun yang akan menolongnya, dan siapapun yang melewati Hilal bin Uwaimir menemui Rasulullah aman dan tidak akan diganggu. Sudah ada perjanjian nih ya, sudah ada perjanjian antara Nabi Muhammad dengan Hilal bin Uwaimir, yang beliau adalah Abu Burdah al-Aslami. Nah, perjanjiannya Hilal bin Uwaimir ini gak masuk Islam. Dia gak mau masuk Islam. Tapi ada perjanjian tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling membasmi, tidak boleh saling menindas. Sehingga setiap orang yang lewat menuju Nabi Muhammad SAW melewati Hilal bin Uwaimir, ada perjanjian tidak akan diganggu meskipun dia tidak masuk Islam. Kemudian famarra qaumun min bani Kinana yuriduna al-Islam binasin min aslama min qaumi Hilal bin Uwaimir. Suatu saat lewatlah sekelompok orang dari Bani Kinanah yang ingin masuk Islam. Ada dari Bani Kinanah itu mau masuk Islam, dan dia adalah sebagian dari kaumnya Hilal bin Uwaimir. Nah, tadi kan sudah perjanjian tuh, Hilal bin Uwaimir tidak akan mengganggu siapapun yang akan masuk Islam. Masuk Islam menuju Rasulullah tidak akan diganggu. Nah, ketika ada Bani Kinanah masuk Islam dan dia bagian dari kaumnya Hilal bin Uwaimir, padahal sudah di awal sudah ada janji tidak akan mengganggu. Walam yakul Hilal syahid fashaddu alaihim faqataluhum wa akhadhu amwalahum fanazala Jibril alaihimussalam bil qada fihim. Ternyata perjanjian itu diingkari oleh dia, teman-teman. Orang-orang yang menuju Rasulullah ingin masuk Islam dibantai, saudara. Dibantai habis-habisan. Dibantai habis-habisan. Padahal di awal sudah janji. Oke, Hilal bin Uwaimir, kamu tidak masuk Islam, tidak apa-apa. Yang penting orang-orang dari kaum kamu kalau mau Islam, mau masuk Islam menuju aku, kata Rasulullah, jangan diganggu, jangan dihina, jangan ditindas, jangan dirampok. Hilal bin Uwaimir sepakat. Oke, siapapun yang masuk Islam menuju Rasulullah, saya tidak akan mengganggu, kata dia. Tetapi ketika ada Bani Kinanah
melewati Hilal bin Uwaimir, dan ternyata mereka termasuk kaumnya Hilal bin Uwaimir. Mereka dibantai, mereka dibunuh, diperangi dan ditindas dan diambil hartanya, saudara. Maka turunlah ayat ini. Maka turun ayat ini karena sudah melanggar perjanjian. Turunlah ayat innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu. Al-ayah. Maka balasan bagi orang-orang yang melanggar janji, menghina, memerangi Allah dan Rasulnya, mereka harus diperangi juga, mereka harus ditindas juga. Itu sebagai bentuk bela diri, kan begitu. Ini asbabun nuzul tentang ayat itu yang dinarasikan oleh website Isa dan Islam sebagai nada kekerasan, katanya. Loh, di dalam Islam itu tidak diajari tampar pipi kiri kasih pipi kanan, nggak bisa, guys. Islam tidak diajari tampar pipi kiri kasih pipi kanan, tak bisa. Islam itu kalau ditampar pipi kiri pengen nampar keduanya, begitu. Gak ada cerita kalau kita dihina, diinjak lalu kita ngasih pipi kanan, ngasih pipi kiri, ya tewas, guys. Kalau lawannya perampok, ya tewas kalian. Kalau lawannya perampok. Buktinya Indonesia, ya Indonesia ketika dijajah 3,5 abad tahun, apakah mereka ngasih pipi kanan, ngasih pipi kiri? Indonesia ketika dijajah oleh orang-orang itu yang beragama itu, apakah kemudian diam? Ya enggak lah. Kalau kasih pipi kanan, habis Indonesia ini, habis. Makanya saya katakan yang menjajah Indonesia 3,5 abad orang Kristen, yang ada di OPM yang ada di Irian Jaya, ya orang Kristen yang pengen merdeka, ya, yang kemudian membunuh TNI, membasmi polisi, orang Kristen. Yang kemarin korupsi 271 triliun, orang Katolik. Yang ada di belakang presiden sampai sekarang terjadi masalah PIK 2, ya. PIK 2 itu orang Islam itu tuh. Ya, sampai dipager laut-laut semuanya dipager, kerjaan siapa itu? Agamanya apa itu? Ya itulah. Makanya jangan pernah menghina Islam, karena kalau sampai kita balikkan hinaan tersebut, Anda akan menjadi lawan kitab Anda sendiri. Begitu, guys. Yang ketiga, ya, setelah kita tahu bahwa ternyata asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Maidah ayat ke-33, ternyata bukan Islam yang mengajari kekerasan, bukan. Tapi itu datang kemudian, ayat itu datang kemudian karena umat Islam telah dibegal, dirampok, ya, dibegal, dirampok, dan mereka melanggar perjanjian dan mereka menghabisi umat Islam. Baru ayat ini turun untuk bisa membela diri, agar kita tidak takut lagi bahwa kalau kita menyerang kita dalam kebenaran, saudara.